Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di video ini. Hari ini, dalam video ini saya ingin menanggapi beberapa komentar yang ada di video saya beberapa waktu yang lalu terkait penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Ya. Jadi ada beberapa komentar menanggapi video saya yang berbicara tentang penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Nah, saudara, inti daripada komentar-komentar tersebut adalah bahwa jika Allah yang merencanakan dan menetapkan penyaliban Yesus, maka itu berarti Allah merancangkan hal yang jahat. Itu berarti Allah kejam, itu berarti Allah sadis, itu berarti Allah tidak punya kasih terhadap anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, sebenarnya pandangan ini sebenarnya copy paste ya, dari pandangan Edis sendiri ya, kemudian Sofiatul dan kawan-kawannya. Mereka menolak penyaliban Yesus sebagai rencana Allah karena alasan mereka adalah kalau Allah yang merancangkan, kalau Allah yang menetapkan, kalau Allah yang merencanakan penyaliban Yesus, maka itu Allah kejam, Allah jahat, Allah sadis, Allah tidak punya kasih terhadap anaknya. Ya, itu sebabnya mereka menolak penyaliban Yesus sebagai rencana Allah, tetapi penyaliban Yesus itu adalah rencana daripada iblis, karena iblis itu jahat. Sehingga mereka melihat penyaliban Yesus itu sebagai sebuah tindakan jahat, ya, yang direncanakan, yang dirancangkan oleh iblis. Jadi Edis dan kawan-kawan mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu bukan rencana Allah, tapi rencana iblis, ya. Nah, sangat disayangkan, saudara, pandangan atau tuduhan mereka itu justru tidak didasarkan kepada ajaran Alkitab yang utuh, ya. Mereka hanya mencomot ayat-ayat Alkitab yang mereka anggap itu mendukung argumentasi mereka tanpa mereka melakukan penyelidikan terhadap seluruh bagian Alkitab yang berbicara tentang penyaliban Yesus. Ya, bukannya mereka mencari seluruh ajaran Alkitab baik PL dan PB mengenai penyaliban Yesus, mereka justru lebih banyak membangun argumentasi mereka berdasarkan asumsi-asumsi mereka saja, berdasarkan karangan bebas mereka semata, atau bisa juga dikatakan sebagai sebuah halusinasi, ya, mereka semata. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, oleh sebab itu dalam video ini saya ingin menanggapi tuduhan-tuduhan mereka tersebut, yang tentu saja saya dasarkan semuanya itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Alkitab, ya, bukan asumsi saya pribadi atau pendapat saya pribadi, tidak. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai penyaliban Yesus. Nah, saudara, mari kita terlebih dahulu melihat beberapa tanggapan dari orang-orang yang memberikan tanggapan dalam video saya mengenai penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Pertama, dari akun Borjuis 590. Di situ dia berkata, saudara, mana ada seorang bapa menyalibkan anaknya? Emang kamu mau mencelakai anakmu? Kalau kamu sendiri tak mau, bagaimana kamu bisa menuduh Allah Bapa berencana menyalibkan anaknya Tuhan Yesus? Ya. Kemudian masih dari akun yang sama, Borjuis 590, dia menulis, tak usah pakai ayat lah, pakai akal sehat saja. Masa Bapa merencanakan yang jahat, dalam kurung, menyalibkan Tuhan Yesus? Tak perlu ayat untuk bisa paham bahwa yang menyalibkan Yesus adalah kerjaan atau rencana iblis. Ya. Nah, dari dua komentar ini, saudara, kita bisa melihat tuduhan yang sebenarnya bukan diarahkan kepada kita orang-orang Kristen yang mempercayai bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana Allah, tetapi sebenarnya tuduhan mereka diarahkan kepada Allah sendiri. Allah yang merancangkan penyaliban Yesus dan mereka tuduh bahwa Allah itu jahat. Ya, Allah mencelakai anaknya sendiri. Ya. Kemudian Borjuis 590 ini mengatakan, saudara,
nggak mungkinlah Bapa merencanakan yang jahat. Ya, jadi penyaliban Yesus itu dalam pikiran Edis, dalam pikiran Sofiatul, dan juga pengikutnya Borjuis 590, penyaliban Yesus itu yang adalah rancangan Allah itu sesuatu yang jahat. Bahkan ketika mereka mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis, maka mereka melihat penyaliban Yesus itu sebagai sesuatu yang jahat. Bayangkan itu, saudara. Padahal penyaliban Yesus itu, nanti kita akan lihat ya, penyaliban Yesus itu punya sebuah tujuan yang jelas, tujuan yang baik, bukan tujuan yang jahat. Tapi mereka mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu jahat. Kalau memang demikian, berarti kita diselamatkan oleh karena rancangan setan. Kita diselamatkan oleh karena rencana iblis. Ya, sementara mereka meyakini bahwa disaliblah mereka mendapatkan pengampunan dosa, tapi di saat yang bersamaan mereka mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu jahat. Ya, mereka mengatakan bahwa setan yang merancangkan penyaliban, lalu kemudian Allah mengubah itu untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Ya. Pertanyaannya adalah, untuk siapa Yesus mati? Kalau Yesus mati untuk menyelamatkan orang berdosa, apakah itu rancangan setan? Apakah itu rancangan iblis? Memang iblis senang kalau kita diselamatkan melalui penyaliban Yesus? Kan tidak mungkin. Nah, inilah yang menjadi dasar pemikiran mereka yang sebenarnya menghancurkan diri mereka sendiri. Yang sebenarnya membuat mereka munafik. Di satu sisi mereka mengakui penyaliban Yesus mendatangkan keselamatan, tetapi di saat yang bersamaan mereka menuduh penyaliban Yesus itu adalah pekerjaan setan. Kemudian dari akun Ipul Malmsteen 4489, dia mengatakan, sekejam-kejamnya orang tua nggak mungkin tega melemparkan anaknya di tubruk truk hanya untuk menyelamatkan nyawa orang banyak. Ya, jadi ini menurut pandangan dari Ipul Malmsteen, sekejam-kejamnya orang tua nggak mungkin dia tega melemparkan anaknya di tubruk truk hanya untuk menyelamatkan nyawa orang banyak. Saudara, ini apa ya? Ini sesuatu yang tidak apple to apple dengan penyaliban Yesus. Ya, pandangan ini tidak mewakili atau tidak menggambarkan apa yang Bapa kerjakan melalui penyaliban Yesus. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, inilah dua komentar yang ada di video saya terkait penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Ya. Nah, saya memberikan beberapa tanggapan. Pertama, saudara, penyaliban Yesus itu adalah rancangan, kehendak, ketetapan Allah Tritunggal sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi, penyaliban Yesus itu adalah rancangan bersama, kehendak bersama, ketetapan bersama dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi penyaliban Yesus bukan hanya kehendak Bapa semata, tetapi ketiga pribadi Tritunggal ini sepakat, mereka merancangkan penyaliban Yesus. Mereka memiliki kehendak yang satu mengenai penyaliban Yesus. Jadi penyaliban Yesus ini adalah rancangan kehendak ketetapan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, sejak dalam kekekalan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka sudah merancang, memutuskan, mendekripkan bersama-sama penyaliban Yesus sejak dalam kekekalan. Saya sudah sampaikan dalam video yang pertama saya ya. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23, kemudian pasal 4 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Ini sudah dirancangkan oleh tiga pribadi ini. Sama-sama satu kehendak merancangkan penyaliban Yesus. Jadi penyaliban Yesus itu adalah kehendak, rancangan, rencana, keputusan, kesepakatan dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini sudah dirancangkan sejak dalam kekekalan, ya, sebelum segala sesuatu ada, sebelum iblis ada, ya. Nah, itu berarti, saudara, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menghendaki, sepakat bahwa Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Nah, kalau kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah kehendak, keinginan, kesepakatan, rancangan bersama dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu bagaimana mungkin bisa muncul tuduhan
bahwa Bapa merancangkan hal yang jahat terhadap anaknya Yesus Kristus. Seolah-olah penyaliban Yesus itu hanya keputusan tunggal dari Bapa di sorga saja. Ya, kita jelas melihat ajaran Alkitab bahwa karya keselamatan melalui penyaliban Yesus itu adalah keputusan, keinginan, kesepakatan bersama dari Allah Tritunggal. Nah, kalau kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah kehendak, keinginan, keputusan, kesepakatan bersama dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu bagaimana mungkin bisa muncul tuduhan bahwa Allah itu kejam, bahwa Allah itu sadis, bahwa Allah tidak punya kasih terhadap anaknya? Bukankah kematian Yesus Kristus dalam penyaliban itu adalah kehendak, keinginan, keputusan, kesepakatan, dan ketetapan bersama dari pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Lalu kenapa bisa muncul tuduhan bahwa Allah jahat, sadis, kejam, dan tidak punya kasih? Ya, tadi komentar dari Ipul Malmsteen 4489, sekejam-kejamnya orang tua nggak mungkin tega melemparkan anaknya di tubuh truk hanya untuk menyelamatkan nyawa orang banyak. Pertanyaan saya, apakah si anak menyetujui kalau dia mau dilemparkan oleh orang tuanya? Apakah orang tua dan si anak ini sudah sepakat untuk melemparkan si anaknya ditubruk oleh truk ya, untuk menyelamatkan nyawa orang banyak? Atau itu hanya keputusan orang tuanya saja, sementara si anak tidak menghendaki untuk dilemparkan supaya ditubruk truk hanya untuk menyelamatkan nyawa orang banyak? Ya, kalau ini keputusan orang tua, sementara si anak menolak, maka itu yang disebut orang tua yang jahat. Itu yang disebut orang tua yang sadis. Lah kok anaknya tidak setuju, kok paksa, kok lemparkan anakmu itu ditubruk oleh truk supaya menyelamatkan nyawa banyak orang. Itu orang tuanya sadis, kejam. Tapi kalau orang tua dan anaknya sepakat, demi keselamatan orang banyak saya rela dikorbankan untuk keselamatan banyak orang, maka orang tua itu tidak bisa dikatakan sadis, kejam, dan seterusnya. Itu sudah keputusan bersama. Ya, demikian pula penyaliban Yesus itu adalah rancangan, kehendak, ketetapan, keputusan bersama dari Allah Tritunggal sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, Kristus disalibkan ini berdasarkan kehendak dan kerelaan hatinya sendiri. Saudara, beberapa bukti Alkitab yang menunjukkan kehendak dan kerelaan hati Kristus untuk disalibkan dalam rangka memenuhi kehendak Allah dan bukan kehendak iblis. Ada banyak bukti Alkitab yang menunjukkan Kristus menjalani penyaliban sampai mati di kayu salib itu berdasarkan keinginan, kehendak, dan kerelaan hatinya. Ada banyak, saudara, tapi saya kutipkan beberapa saja dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pertama, Yesaya 50 ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara, ayat ini merupakan nubuatan dari sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, di situ dikatakan, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Aku memberi pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dalam penyaliban Tuhan Yesus dipukuli kan? Dalam penyaliban Tuhan Yesus diludahi. Apa Yesus lakukan itu dengan terpaksa? Tidak. Aku memberi punggungku. Aku tidak menyembunyikan mukaku. Ini menunjukkan kehendak dan kerelaan hatinya untuk mengalami sengsara dan penderitaan salib. Ya. Jadi bukan terpaksa, ya, atau bukan karena kekejaman Allah Bapa, tidak. Kristus menjalani penderitaan salib sebagai sebuah tindakan yang didasarkan kepada kerelaan hatinya untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dirancangkan, apa yang sudah ditetapkan, didekretkan oleh Allah Tritunggal sejak dalam kekekalan. Ya. Jadi apa ayat ini bisa mengatakan bahwa Bapa itu kejam, sadis? Ya, tidak. Karena Kristus melakukannya berdasarkan kehendak dan kerelaan hatinya sendiri, bukan? Yang kedua, Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya,
tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sekali lagi ini merupakan nubuatan untuk penyaliban Yesus. Ya, di situ dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Bukan Tuhan Yesus tidak punya kuasa untuk menghindari kayu salib, bisa. Ya, waktu Yesus ditangkap, kemudian Petrus menyerang orang-orang yang ditangkap itu. Salah satunya adalah hamba dari imam besar, ya, bernama Malkus, ditebas oleh pedangnya Petrus sehingga putus telinganya. Yesus berkata, sarungkan pedangmu itu, Petrus. Apakah kau pikir aku tidak sanggup untuk mendatangkan 12 pasukan malaikat di sorga untuk membebaskan aku? Tetapi kalau demikian, bagaimana digenapi nats yang tertulis dalam kitab suci tentang aku? Ya, ini menunjukkan bahwa kerelaan hati Yesus untuk memikul salib, untuk menderita, untuk mati di kayu salib. Itu sebabnya Yesaya 53 berkata, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Ya, apakah ini bisa dikatakan Allah Bapa kejam? Lah anak sendiri rela, anak sendiri menjalaninya dengan kerelaan hati untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Allah Tritunggal sejak dalam kekekalan. Kemudian Lukas 18 ayat 31-33. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi, dan mereka akan menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Lihat saudara, Yesus menubuatkan kematiannya. Dia berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem untuk apa? Untuk menggenapi apa yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia, mengenai dirinya sendiri. Yesus berkata, dia akan diserahkan, saya akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, diludahi, disesah, bahkan dibunuh. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Apakah ini menunjukkan bahwa Yesus menjadi korban kekejaman dari Allah Bapa? Ya, tentu saja tidak. Yesus dengan sadar pergi ke Yerusalem. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan yang sudah diketahui oleh Yesus. Bahwa dia akan dihina, disesah, diludahi, ya, dipersekusi, bahkan dibunuh di dalam penyaliban. Bukankah ini menunjukkan keinginan dan kerelaan hati Kristus untuk mati dibunuh dalam penyaliban? Ya. Lalu bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah tindakan dari Allah yang kejam? Yesus sendiri rela, Yesus sendiri menjalani dan menerima itu sebagai sebuah kehendak dari Allah Tritunggal yang sudah disepakati, dirancangkan, didekritkan sejak dalam kekekalan. Kemudian Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri. Ia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Apakah ini merupakan sebuah keinginan yang jahat dari Bapa? Tidak. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu, dia merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Apakah ini sebuah tindakan Bapa yang kejam terhadap anaknya? Tidak. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bukan untuk memenuhi rancangan setan, bukan untuk memenuhi keinginan iblis, tetapi untuk melaksanakan rancangan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Yesus sendiri, dan Roh Kudus sejak dalam kekekalan. Sudah diputuskan sejak dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, dan itu pasti akan terjadi, dan Yesus menjalaninya dengan kerelaan hatinya.
Kemudian, Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Lihat, ya. Sangat jelas sekali Tuhan Yesus berkata, aku memberikan nyawaku, aku mengambil nyawaku itu menurut kehendakku sendiri. Aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan, berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia tidak mengatakan inilah tugas yang kuterima dari iblis. Tidak. Ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua ayat-ayat tersebut, ada banyak lagi, tapi itu saja beberapa ya. Semua ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita kerelaan hati Yesus dalam menjalani penderitaannya, dalam menjalani kematiannya di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib ini jelas merupakan keinginan, kehendak, dan kerelaan hatinya sendiri. Yesus secara sadar, dia memberi dirinya, dia merelakan dirinya untuk mati di salib. Bukan karena terpaksa, apalagi untuk memenuhi keinginan, kehendak, atau rencana iblis. Omong kosong. Ya, iblis memang jahat, saudara. Memang iblis itu jahat. Memang iblis itu pembunuh. Memang Alkitab mengajarkan itu. Iblis memang menginginkan kematian Kristus. Yes. Iblis memang menghendaki dan merancangkan Yesus mati dibunuh di kayu salib. Yes. Tetapi bukan berarti kematian Yesus di kayu salib adalah untuk memenuhi keinginan, kehendak, atau rencana iblis, melainkan karena kerelaan Kristus sendiri. Kesediaan, kerelaan hati Kristus sendiri dalam rangka memenuhi kehendak Allah Tritunggal yang sudah disepakati bersama, yang sudah didekritkan bersama, yang sudah dirancangkan bersama sejak dalam kekekalan. Ya, tanpa disadari oleh iblis, rencana penyaliban Yesus ini dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi dan menggenapi rencana Allah Tritunggal. Iblis dalam kedaulatan Allah, dia dipakai, dia diperalat oleh Allah sendiri untuk menggenapkan rencana keselamatan Allah melalui penyaliban Yesus Kristus. Ya, iblis ingin membunuh, membinasakan Yesus, dan berpikir dengan membunuh dan membinasakan Yesus, maka misi Yesus untuk keselamatan orang berdosa di dunia ini menjadi hancur, menjadi gagal. Tapi inilah kebodohan setan. Dia nggak sadar kalau rencananya itu justru dipakai Tuhan. Dia diperalat oleh Tuhan untuk menggenapkan bahwa melalui penyaliban Yesus, justru keselamatan orang berdosa dibukakan. Keselamatan orang berdosa yang merupakan rancangan Allah Tritunggal sejak dalam kekekalan digenapi. Nah, saudara, kalau kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah berdasarkan kehendak dan kerelaan hati Yesus sendiri, lalu bagaimana mungkin bisa muncul tuduhan bahwa Bapalah yang merancangkan hal yang jahat terhadap anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus? Ini omong kosong, halusinasi. Ya, Alkitab tidak mengajarkannya. Ini justru pikiran yang muncul dari pikiran setan. Jika kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah kehendak dan kerelaannya sendiri, lalu bagaimana mungkin bisa muncul tuduhan bahwa Bapa kejam, Bapa sadis, Bapa tidak punya kasih terhadap anaknya? Bukankah kematian Yesus Kristus dalam penyaliban adalah berdasarkan kehendak dan kerelaan hatinya sendiri demi untuk menggenapi rancangan keselamatan dari Allah Tritunggal yang sudah disepakatkan, didekritkan bersama sejak dalam kekekalan? Lalu mengapa muncul tuduhan bahwa Allah itu jahat, sadis, kejam, tidak punya kasih? Ya, ini omong kosong. Kemudian yang ketiga, penyaliban Yesus bertujuan untuk keselamatan manusia berdosa. Ya, penyaliban Yesus itu tujuannya baik. Apa tujuannya? Untuk keselamatan manusia berdosa. Penyaliban Yesus yang adalah rencana, ketetapan, kesepakatan, ya, dari Allah Tritunggal sejak dalam kekekalan, ini punya sebuah tujuan yang jelas.
Tujuan yang baik, bukan tujuan yang jahat. Apa tujuannya? Untuk keselamatan orang berdosa. Yesus Kristus memberi dirinya dengan rela hati, disalibkan, mati disalib, punya sebuah tujuan yang baik, punya sebuah tujuan yang mulia. Apa itu? Menggenapi rencana kekal Allah, itulah keselamatan orang berdosa. Jadi saudara, kalau kematian Yesus Kristus di kayu salib bertujuan untuk keselamatan kekal orang berdosa, lalu bagaimana mungkin Edis, ya, Sofiatul, kemudian orang-orang yang berkomen yang tadi saya sebutkan di komentar di YouTube saya, bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Bapa merancangkan hal yang jahat terhadap anaknya Yesus Kristus? Apakah rancangan menyelamatkan orang berdosa melalui kematian Kristus yang dijalaninya dengan kerelaan hatinya, dengan kehendaknya sendiri, itu adalah sesuatu yang jahat? Tidak mungkin, bukan? Ya. Nah, saudara, inilah 3 alasan penyaliban Yesus itu adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Ya, 1, penyaliban Yesus itu sudah ditetapkan, sudah disepakati, didekretkan bersama oleh Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan hanya Yesus saja atau Bapa saja atau Roh Kudus saja, tidak. Semuanya memiliki kehendak yang sama untuk menjalankan misi keselamatan orang berdosa melalui kematian Yesus. Itu kesepakatan bersama Allah Tritunggal loh. Lalu mengapa kita tuduh bahwa Allah kejam, Allah sadis, Allah jahat terhadap penyaliban Yesus? Padahal itu keputusan bersama. Dan yang kedua, Kristus sendiri menginginkan, Kristus sendiri menghendaki, Kristus sendiri menyerahkan dirinya dengan segala kerelaan hati untuk mati di salib. Lalu apakah kita bisa mengatakan bahwa Allah kejam? Dan yang ketiga, ya, penyaliban Yesus itu punya tujuan keselamatan manusia berdosa. Tujuan Bapa itu baik. Tujuan dari apa yang sudah dirancangkan, disepakati oleh Allah Tritunggal sejak dalam kekekalan. Tujuannya baik. Tujuannya untuk kemuliaan Allah Tritunggal sendiri. Tujuannya juga adalah untuk keselamatan orang berdosa. Apakah itu jahat? Apakah itu sadis? Apakah itu kejam? Saya jadi teringat, saudara, dengan Matius 16 ayat 21-23 yang menceritakan tentang nubuatan Yesus yang disampaikan kepada para muridnya bahwa dia akan mati dalam penyaliban. Lalu kemudian Petrus menegur Yesus dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Ya, Matius 16 ayat 22. Petrus seolah-olah berkata bahwa tidak mungkin Bapa menghendaki atau menginginkan engkau disalibkan. Tidak mungkin. Mana mungkin Bapa yang penuh kasih menghendaki engkau disalibkan? Bagaimana mungkin Bapa menginginkan, menghendaki anaknya sendiri dibunuh? Ya? Atau seperti salah satu komentar tadi, dilemparkan untuk ditabrak truk demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Tidak mungkin Bapa berbuat jahat kepada engkau dengan menginginkan, menghendaki engkau disalibkan. Inilah pikiran Petrus itu. Jauhkanlah itu daripadamu ya Tuhan. Sekali-kali itu takkan menimpa engkau. Dengan kata lain, bagi Petrus, penyaliban itu bukan rancangan Bapa. Bagi Petrus, tidak mungkin Bapa itu menghendaki, menginginkan anaknya dibunuh. Ya, bagi Petrus, Bapa kejam kalau membiarkan Kristus mati di kayu salib. Lalu apa jawab Yesus? Menarik sekali. Yesus menghardik Petrus dengan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23. Dengan kata lain, saudara, Yesus mengatakan bahwa apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan oleh Petrus, apa yang menjadi tuduhan-tuduhan Petrus tersebut, itu berasal dari iblis. Menolak penyaliban Yesus sebagai rancangan kehendak Allah dan keinginan Kristus sendiri untuk menggenapinya, itu adalah berasal dari iblis.
Segala pikiran yang menolak penyaliban Yesus sebagai kehendak Allah dengan dasar tidak mungkin Bapa yang penuh kasih menghendaki Yesus disalibkan, tidak mungkin Bapa menginginkan menghendaki anaknya sendiri dibunuh, tidak mungkin Bapa berbuat jahat kepada Yesus dengan menginginkan menghendaki Yesus disalibkan. Itu semua menurut kacamata Matius 16 ayat 21 sampai 23, bahkan menurut Yesus sendiri, semua pikiran-pikiran itu adalah pikiran yang berasal dari iblis. Pikiran yang berasal dari manusia yang sudah hancur, rusak, cemar, bahkan mati karena kejatuhan dalam dosa. Apa yang dipikirkan oleh Edis, apa yang dipikirkan oleh Sofiatul dan semua para pemujanya, ini semua berasal dari iblis. Mereka seperti Petrus, tidak sadar dipakai oleh iblis untuk menghancurkan makna ajaran Alkitab mengenai salib Kristus. Jadi pikiran Borjuis 590, termasuk juga pikiran daripada Edis, Sofiatul dan semua para pemujanya, ini jelas berasal dari iblis. Berasal dari pikiran manusia yang sudah hancur, rusak, cemar, bahkan mati karena kejatuhan dalam dosa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah tanggapan saya terhadap tuduhan bahwa jika Allah Bapa yang merancangkan penyaliban Yesus, maka Allah Bapa kejam, jahat, sadis, biadab, dan tidak punya kasih. Justru orang-orang inilah, Edis, Sofiatul, Borjuis 590, dan si Ipul, dan semua para pemuja-pemuja Edis, justru mereka lah yang jahat, justru mereka lah yang sadis, bahkan menghujat Allah karena menuduh penyaliban Yesus yang adalah rencana Allah Tritunggal, yang didasarkan oleh hikmat dan kasih-Nya kepada orang berdosa. Itu mereka anggap, itu mereka tuduh sebagai sebuah tindakan Allah yang kejam, jahat, sadis, biadab, dan tidak punya kasih. Mengerikan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, bertobatlah. Edis, Sofiatul, dan semua para pemujanya, bertobatlah. Jangan biarkan dirimu dipakai oleh iblis. Petrus sudah pernah kena jebakan iblis ini. Maka jangan saudara mengulangi apa yang menjadi kegagalan Petrus. Belajar dari kegagalan Petrus. Waspada, bertobat, jangan biarkan dirimu dipakai oleh iblis untuk merusak dan menyesatkan banyak orang. Alkitab mengajarkan penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan bukan rencana iblis. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Saudara silakan sharing sebanyak-banyaknya sehingga banyak orang yang pada akhirnya bisa diselamatkan dari kesesatan pemikiran Edis, Sofiatul, dan semua para pengikutnya. Doa saya, jangan banyak orang Kristen tersesatkan oleh pikiran iblis yang pernah terjadi dalam Matius 16 ayat 21-23. Tetapi biarlah melalui video ini, melalui video hamba-hamba Tuhan yang lain juga, yang berusaha untuk mengajarkan ajaran Alkitab yang benar, kiranya itu dapat menyelamatkan orang dari kesesatan. Oleh sebab itu, silakan saudara share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau perlu, sampaikan kepada Edis, minta Edis supaya menonton setiap video-video sanggahan terhadap pandangannya tersebut. Biarkan dia membuka hatinya, rendah hati, Jangan malas untuk menonton, perhatikan setiap argumentasi daripada hamba-hamba Tuhan, termasuk juga video saya ini, renungkan baik-baik. Karena jika demikian, ada kemungkinan Edis bisa sadar dari kesesatannya tersebut, dan semua orang Kristen yang sudah jatuh dalam kesesatan Edis, doa kita bersama kiranya Tuhan menyelamatkan mereka. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.